Di sebuah desa kecil di lereng Bukit Hijau, hidup seorang gadis bernama Sinta. Dia berusia 20 tahun, dengan wajah yang cantik seperti bunga desa yang baru mekar. Kulit sawo matang yang halus, mata hitam yang dalam, dan senyum yang mampu melelehkan hati siapa saja. Tapi kehidupan Sinta jauh dari indah. Keluarganya miskin, ayahnya seorang petani yang sering sakit, ibunya bekerja serabutan mencuci pakaian tetangga, dan adik-adiknya masih kecil, selalu lapar. Rumah mereka hanyalah gubuk bambu yang bocor saat hujan deras. Setiap hari, Sinta membantu di sawah, memetik sayur atau menjual hasil bumi di pasar kecil. Tapi itu tak pernah cukup. Hutang menumpuk, dan mimpi Sinta untuk sekolah tinggi pun pupus sejak SMP. "Sinta, kita harus bertahan," kata ibunya suatu malam saat mereka makan nasi dingin dengan lauk tempe goreng. "Tapi kalau kau mau pergi ke kota, ibu tak akan halangi. Mungkin di sana ada rezeki lebih baik." Sinta menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku akan pergi, Bu, dengan modal nekat saja. Aku tak mau kita terus seperti ini." Pagi itu, dengan tas kain lusuh berisi baju ganti dan sedikit uang tabungan dari jual ayam, Sinta naik bus ke ibu kota. Perjalanan panjang, penuh debu dan guncangan. Saat tiba di terminal besar, mata Sinta terbelalak. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil berlalu lalang seperti semut, dan orang-orang berpakaian rapi bergegas kemana-mana. Tapi di balik gemerlap itu, Sinta merasa kecil dan sendirian. Uangnya habis untuk makan malam pertama, dan malam itu dia tidur di bangku taman digigit nyamuk. Hujan deras mengguyur ibu kota pagi itu. Sinta berlindung di bawah pohon, tapi basah kuyup. Dia melihat orang-orang berlarian mencari payung. Ide muncul, dia beli payung murah dari pedagang kaki lima dengan sisa uangnya, lalu menawarkan jasa ojek payung. "Payung, Mbak, 5.000 saja ke halte," katanya pada seorang wanita kantor yang tergesa. Hari-hari pertama berat, kakinya lecet berjalan kaki, tapi dia dapat uang cukup untuk makan dan sewa kamar kos kecil yang pengap. Tapi musim hujan berlalu, dan pekerjaan ojek payung pun hilang. Sinta tak patah arang, dia mulai berjualan gorengan di pinggir jalan, bangun subuh untuk menggoreng dan berteriak sampai suaranya serak. "Gorengan panas! Tempe, tahu, pisang goreng." Pendapatannya naik sedikit, cukup untuk kirim uang ke desa. Tapi kota ini kejam, saingan banyak, dan polisi sering mengusir pedagang liar. Suatu hari saat hujan lagi, Sinta bertemu seorang ibu rumah tangga yang membeli gorengannya. "Kamu cantik sekali, Nak. Mau kerja sebagai pembantu di rumah saya? Gaji lumayan, makan gratis." Sinta ragu, tapi setuju. Itu lebih stabil daripada berjualan di jalan. Rumah itu milik Pak Budi dan Bu Ani, pasangan kaya yang tinggal di kawasan elit. Pak Budi adalah pengusaha retail sukses, berusia 45 tahun, tampan dengan rambut beruban dan sikap yang sopan tapi tegas. Bu Ani istrinya, wanita cantik berusia 40, tapi wajahnya sering murung. Mereka hidup mewah, mobil mewah, taman luas, dan pelayan lain. Tapi rumah itu sepi, mereka tak punya anak. Bu Ani sakit kronis pada rahimnya, membuat pembuahan sulit. Sudah bertahun-tahun mereka mencoba, tapi gagal. Itu menjadi luka dalam pernikahan mereka. Sinta mulai kerja, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Dia rajin, cepat belajar, dan sopan. Pak Budi sering memuji, "Kamu pintar, Sinta, beda dengan pembantu sebelumnya." Tapi diam-diam Pak Budi terpikat. Paras Sinta yang cantik, tubuhnya yang ramping dan indah dipandang membuat nafsunya bergolak. Saat Bu Ani pergi ke dokter, Pak Budi sering mengintip Sinta membersihkan kamar. "Cantik sekali," gumamnya dalam hati. Tapi dia menahan diri. Sinta tak sadar, fokus kerja. Tak lama seorang teman Sinta menawari kerja di toko pakaian. "Gaji lebih besar, Sin, kamu cocok jadi karyawan." Sinta setuju. Dia pamit sopan dari rumah Pak Budi. "Terima kasih, Pak, Bu, saya harus pergi." Pak Budi tersenyum tapi matanya menyirat sesuatu. "Semoga sukses, Sinta." Di toko pakaian, Sinta bekerja keras. Dari kasir biasa, dia naik jadi supervisor kecil.
Pelanggan suka senyumnya yang ramah. Tapi suatu hari saat istirahat, dia bertemu Pak Budi di mall. Sinta? Wah, kebetulan sekali. Mereka ngobrol. Pak Budi cerita perusahaan retailnya sedang butuh sekretaris. Kamu pintar, Sinta. Mau coba? Gaji 2 kali lipat dari sini. Sinta terkejut tapi setuju. Itu kesempatan besar. Tapi tanpa sadar, ini jebakan. Pak Budi ingat masa Sinta jadi pembantu. Paras cantik itu tak pernah hilang dari pikirannya. Ini cara mendekatinya lagi. Sinta mulai kerja di kantor retail besar. Sebagai sekretaris Pak Budi, dia urus jadwal, telepon, dokumen. Kantor mewah, rekan kerja ramah, tapi Pak Budi mulai dekat. Undang makan siang, beri bonus ekstra. Kamu spesial, Sinta. Semakin hari, nafsu Pak Budi tumbuh. Di rumah dia ribut dengan Bu Ani soal anak. Kita butuh keturunan, Ani. Dokter bilang susah, tapi aku tak bisa begini terus. Bu Ani menangis. Aku sudah berusaha. Pak Budi lihat Sinta sebagai solusi. Dia mulai bujuk halus. Sinta, duduk dulu. Tutup pintu. Aku nggak bisa tahan lagi. Sinta ragu, suara kecil. Ada apa, Pak? Kok tiba-tiba begini? Pak Budi mendekat perlahan, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu nggak? Setiap hari aku lihat kamu di sini, senyum kamu ke orang lain, cara kamu ketik, cara kamu pegang telepon. Aku jadi ingat waktu kamu masih jadi pembantu di rumah. Waktu itu aku sudah jatuh hati, tapi aku takut. Aku punya istri, aku punya nama. Tapi sekarang aku nggak peduli lagi. Sinta mundur selangkah, suara mulai gemetar. Pak, jangan, ini salah. Saya cuma karyawan, saya hormati Bapak. Pak Budi suara pecah, hampir menangis. Hormat? Kamu hormat sama orang yang tiap malam pulang ke rumah kosong. Istriku, Ani, dia nggak bisa kasih aku anak, Sinta. Dokter bilang rahimnya rusak. Sudah 8 tahun kami coba. 8 tahun aku pura-pura kuat di depannya. 8 tahun aku pura-pura bahagia. Aku capek, Sin. Aku capek jadi suami yang baik tapi hampa. Aku butuh kamu, bukan cuma tubuhmu. Aku butuh harapan. Kamu bisa kasih aku anak. Kamu cantik, sehat, muda. Kamu seperti mimpi yang Tuhan kasih buat aku di saat aku hampir menyerah. Sinta, air mata mulai menetes, suara bergetar. Tapi Pak, Bu Ani, dia baik sama saya waktu saya kerja di rumah. Dia pernah peluk saya waktu saya kangen ibu. Dia nggak pantas dikhianati. Pak Budi pegang kedua tangan Sinta, suaranya memohon. Aku tahu ini dosa besar, tapi aku nggak bisa bohong lagi sama diri sendiri. Setiap kali lihat kamu, aku bayangin anak kecil yang mirip kamu, lari-lari di rumah, panggil aku papa. Aku bayangin hidup yang nggak cuma kerja, pulang, tidur, bangun, ulang lagi. Aku ingin hidup, Sinta, dan hidupku sekarang mati. Kamu mau aku mati begini terus? Kamu mau lihat aku hancur pelan-pelan? Aku janji, aku nggak akan buang kamu. Aku akan kasih segalanya, rumah, uang, masa depan buat keluargamu di desa. Aku cuma minta satu hal, kasih aku kesempatan jadi ayah, lewat kamu. Sinta menangis terseduh, tapi suaranya lemah. Saya takut, Pak. Saya takut Tuhan marah. Saya takut nanti saya yang hancur. Pak Budi peluk Sinta perlahan, suara berbisik di telinga. Kita sama-sama takut, tapi kalau kita bersama, kita bisa kuat. Aku nggak akan paksa, tapi tolong, pikirkan. Aku cinta kamu, Sinta. Bukan cuma nafsu, aku cinta kamu. Saya masih ragu. Saya takut besok pagi saya menyesal. Saya takut lihat muka ibu di desa kalau dia tahu anaknya jadi begini. Sinta, lihat aku. Lihat mataku. Aku juga takut. Aku takut Ani tahu. Aku takut Tuhan hukum aku. Tapi yang paling aku takut kalau aku nggak pernah nyoba. Dan aku mati nanti tanpa pernah pegang anakku sendiri. Kamu nggak tahu rasanya, Sin. Setiap malam aku dengar Ani menangis di kamar mandi. Pura-pura nggak dengar. Setiap kali dia tanya, kapan kita punya anak? Aku cuma bisa diam. Aku merasa gagal jadi laki-laki. Gagal jadi suami. Kamu
Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup lagi. Tapi ini bukan cinta, Pak. Ini cuma kebutuhan. Nanti kalau saya hamil, Bapak akan tinggalin saya. Enggak, demi apapun enggak. Aku janji di depan kamu, di depan Tuhan, aku akan tanggung jawab. Kalau perlu aku cerai sama Ani, aku akan cerai. Aku nggak mau anak kita lahir tanpa ayah. Sinta, kamu cantik sekali malam ini. Bukan cuma parasnya, hati kamu. Hati kamu yang bikin aku jatuh. Kamu baik, kamu kuat, kamu tahan banting. Aku nggak pantas dapat kamu. Tapi aku mohon, biarkan aku buktikan. Biarkan aku sayang kamu malam ini. Biarkan aku buat kamu merasa dicinta, meski cuma sebentar. Saya nggak kuat lagi, Pak. Saya capek sendirian. Saya capek jadi orang kuat terus. Kalau ini salah, maafkan saya, Tuhan. Air mata Sinta jatuh deras. Pak Budi peluk dia dari belakang. Cium keningnya pelan. Maafkan aku juga, sayang. Kita sama-sama orang berdosa. Tapi malam ini kita milik satu sama lain. Biar aku buktikan, aku nggak bohong soal perasaan aku. Suatu pagi, Sinta mual. Tes kehamilan positif. Dia senang sekaligus takut. Pak, aku hamil. Anak kita. Pak Budi kaget. Wajahnya pucat. Apa? Ini tidak bisa. Aku tak mau tanggung jawab. Abortus saja. Sinta menangis. Tidak, ini anak kita. Pertengkaran pecah. Sinta ancam lapor. Masalah membesar. Rekan kantor curiga. Gosip menyebar. Akhirnya ke media. Sekretaris hamil oleh bos kaya. Berita viral. Foto-foto bocor. Kantor heboh. Dewan direksi pecat keduanya. Ini merusak reputasi perusahaan. Bu Ani tahu. Dia marah besar. Ajukan cerai. Kau hianati aku, Budi. Ambil semua harta, aku tak peduli. Pak Budi kehilangan segalanya. Istri, pekerjaan, reputasi. Sinta pulang ke desa, hamil sendirian. Tapi dia bangkit. Dengan uang simpanan, buka usaha kecil. Anaknya lahir, dan Sinta janji, aku tak akan seperti ayahmu. Desa menyambutnya kembali. Sinta belajar dari kesalahan, jadi ibu kuat. Kota yang kejam memberi pelajaran. Nekat butuh hati-hati.